Nah sekarang ada 5. Jadi kita tanya dulu. Okta gimana? Okta Berdiri. tadi udah ya? Belum. Nah coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa anak melihat bahwa 5 terpidana yang saat di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada termasuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ nggak? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Kemudian Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena satu daerah. Kenal. Tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian? Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal. Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu Peggy ada? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau Udin? Kenal. Kenal. Nah, Malam itu ada Peggy? nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Nah ini juga nggak ada juga nih. Jadi memang kita menjadi sedih juga ya apa yang terjadi sebenarnya. Kami belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi, tapi dari cerita-cerita ini kan menjadi berbeda semua. Tapi harus ingat loh ya, bersaksi palsu bisa dihukum loh. Sampai dengannya kalau terbukti nanti Pak RT-nya palsu, bisa juga dilaporkan juga saksi palsu. Nah siapa di antara kalian yang bersaksi palsu nih? Kalian yang bersaksi palsu atau Pak RT bersaksi palsu? Kan begitu jadi pertanyaannya kan? Ada 9 mengatakan kalian tidur di situ, Pak RT mengatakan tidur di situ. Siapa yang bersaksi palsu jadinya? Ini masalah hukum yang serius. Itu fase pertama. Sekarang yang kedua mengenai terdakwa 5 orang yang ada di penjara sekarang. Ibu dari siapa? Kakaknya Supriyanto. Kakak, kasih mic. Berdiri. Ibu kakaknya? Kakaknya Supriyanto. Di dalam penjara sekarang? Iya. Yang dituduh juga pembunuh di situ? Iya. Nah cerita yang ibu tahu bagaimana? Sama Pak. Dia juga ditanya bahwa dia di Warung Kuning ke rumah Hadi, terus tidur di rumah anaknya Pak RT. Pada waktu tanggal itu? Iya. Betul begitu ibu ya? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak Waktu jenguk anak di penjara? di Polda ya. Di Polda? Dia ngomong gitu? Iya. Dia mengaku nggak pembunuh? Enggak. Nggak pernah? Tapi waktu itu ada berita acara ngaku tuh gimana? Kata dia? Katanya dipukulin, disiksa Pak. Telinganya dimasukin pupuk rokok. Sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja banyak semua Pak. Gitu waktu itu? Iya. Anak cerita. Anak cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Ada foto-fotonya. Ibunya siapa tadi? Kakaknya Supriyanto. Kakaknya Supriyanto. Satu lagi, ibu siapa? Berdiri dulu. Hah? Ibunya Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra? Iya. Gimana ibu ceritanya waktu itu? Ya anak-anak tuh nggak melakuin Pak. Dari mana tahu kamu melakukan? Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan di rumah Warung Kuning ya? Iya, kumpul di Bu Nining, terus ke Hadi, Terus? ke rumahnya Bapak Sren, RT. Oh, Ya, gitu. itu ibu dapat ceritanya dari siapa? Ya saya sendiri. Ya artinya yang bercerita sama ibu itu siapa? Anaknya ibu atau siapa? Iya, si Hadi. Hadinya ngomong begitu. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya ada bersama? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi gitu. Oh gitu ya? Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur Pak RT pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya Kak Sandi. Ibunya Eka. Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, Kakak dari mana? Tidur di rumah RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 27 Agustus itu, Iya. 2016 ya. Dia cerita juga nggak bahwa mereka bersama-sama Iya. ke rumahnya Ibu Warung Ning, gitu ya. Ibu juga yakin ya Enggak. bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang ibu rasakan selama ini kan dia udah penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Begini. Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Sampai satu lagi, Renaldi. Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh melakuin. Tapi itu tuh apa sih? Main. Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih?
Sudirman. Sudirman, itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini bawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Adiknya ngomong Bilang sama? sama saya, kan dia kan keluar. Oh. Dia dikonyok-konyok itu juga Pak. Oh, yang mau ngomongin siapa? Ya polisi Pak. Polisi. Oh. Jadi polisi bilang sama si Eka, kamu harus ngaku gitu. Supaya nanti kalau kamu ngaku, adiknya gimana? Kayaknya ngomong kayak adiknya, ibu kamu itu harus keluar, karena kamu tuh nggak salah, nggak pernah nongkrong. Dia mah di rumah aja Pak. Kalau Eka sih ya kumpul-kumpul. Ya maksud saya kan belain adiknya, dia adiknya supaya keluar, Iya. Ekanya harus ngaku gitu. Iya. Begitu Iya, nggak? iya, betul. Nah, yang suruh harus ngaku itu siapa? Ada Sudirman kan Eka ini bawa ini, Iya. bawa ini. Iya. Jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu. Pak. Oh, Cukup namanya aja. gitu, cukup gitu aja. Untuk nyamatin adiknya. Oh, baik. Nggak ada yang ada. Sekarang ini ibu siapa nih? Kalau ekanya ada, kalau adiknya nggak ada. Nah, gimana ibu tahu? Sama kayak gitu Pak. Sama. Ini ibunya Eko ya. Sekarang Eko umur berapa sekarang Bu? 35 Pak. 35. Waktu itu memang ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah RT malam itu ya. Ya anaknya paling urutan, suka mandi di rumah, nimbang-nimbang apa mandi saya di pasar. Gitu. Jadi jarang main, kalau main jam 8 saya sorry, saya tuntut pulang. Begitu ya. Karena ini anakku. Iya. Dan ini kayak gini kita teromong pas sampai sakit, sampai baru. Cuci darah siapa? Cuci darah. Ini cuci darah anak. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci. Oh, ibunya cuci darah. Oh, pada jam yang sama itu, bagaimana mereka bisa dituduh melakukan pembunuhan di tempat dibunuhnya si Egi dan Vina? Eki ya. Sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya ada pembunuhan enggak? Kan gitu. Itu. Nah, kedua yang sudah saya jelaskan kemarin, lebih jelas lagi. Yang didakwa di dalam perkara ini ada 11 orang. 11 orang. Didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dan perkosaan. Dari 11 ini, 8 sudah diadili. 3 dinyatakan buron. Kemudian terakhir ditangkap 1, yaitu namanya Peggy. Kemudian 2 orang lagi yang dinyatakan buron ini tiba-tiba dinyatakan diralat, itu adalah fiktif, artinya tidak ada. Padahal dalam dakwaan jaksa dikatakan yaitu Andi dan Andi dan Dani yang kemudian oleh jaksa oleh polisi dinyatakan itu fiktif. Andi dan Dani ini dikatakan fiktif. Itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa Dani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan si Eki ke flyover dengan naik sepeda motor diapit katanya. Mungkin kalau dibilang dari itu dibonceng diapit ke flyover sehingga terkesan matinya itu gara-gara kecelakaan. Itu dakwaan jaksa dan di situ juga putusan hakim. Nah, kalau polisi mengatakan Andi dan Dani itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Eki ini ke flyover?